Yo, welcome back to channel Predator Bola. Halo bro semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini saya Predator akan memprediksikan 5 pertandingan pada kesempatan kali ini. Untuk pertandingan pertama bro, di sini saya mengambil dari Liga Italia, yaitu antara Udinese melawan Cagliari. Untuk pertandingan kedua, di sini saya mengambil dari Liga Inggris, yaitu antara Leeds melawan Everton. Untuk pertandingan ketiga, di sini saya mengambil dari Liga Spanyol, yaitu antara Elche melawan Real Betis. Untuk pertandingan keempat, di sini saya mengambil lagi dari Liga Italia, yaitu antara Torino melawan Modena. Untuk pertandingan kelima ataupun pertandingan yang terakhir, di sini saya mengambil dari Liga Portugal antara Gilpins melawan FC Porto. Oke bro, itu dan untuk 5 pertandingan yang akan saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Nggak usah berlama-lama bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Udinese melawan Cagliari. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Udinese sendiri di sini mampu mendapatkan 5 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya sendiri. Sedangkan Cagliari sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 seimbang dan 3 hasil kekalahan. Nampaknya antara dua tim lebih diunggulkan ke Udinese sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, itu untuk 5 akhir pertandingan antara Udinese melawan Cagliari. Kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Udinese melawan Cagliari. Di sini Bandot dengan angka 1,5 dan angka 1/4. Untuk operanternya di sini Bandot dengan angka 2,5 dan angka 2/3. Di sini bro, saran saya untuk mengambil kur 1,5 dari Udinese sendiri. Dan untuk operanternya di sini saya sarankan untuk mengambil over 2,5 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 3-0 yang akan dimenangkan oleh Udinese sendiri. Oke bro, itu dah prediksi dari saya untuk pertandingan Udinese melawan Cagliari. Kita lanjut ke pertandingan yang kedua. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kedua antara Leeds melawan Everton. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Leeds sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil seimbang. Sedangkan Everton sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 hasil seimbang dan 4 hasil kekalahan. Nampaknya antara dua tim lebih diunggulkan ke Leeds sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita lanjut ke head antara Leeds melawan Everton. Oke bro, kita masuk ke head antara Leeds melawan Everton. Di sini bro, untuk Leeds sendiri belum mampu memenangkan 1 kemenangan pun atas 5 akhir pertandingannya melawan Everton. Sedangkan Everton sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Leeds. Dan untuk 2 pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Leeds sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-14. Sedangkan Everton sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-11. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Everton sendiri. Kita bisa dari head maupun klasemen dari kedua tim. Oke, kita lanjut ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Leeds melawan Everton. Di sini bro, Bandot dengan angka 1/4 dan angka lek-lekan. Untuk operanternya di sini Bandot dengan angka 2/4 dan angka 2,5. Saran saya bro, di sini untuk mengambil DP 1/4 dari Everton sendiri. Dan untuk operanternya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,5 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 1-1 ataupun dengan hasil seimbang antara kedua tim. Oke bro, itu dah prediksi saya untuk pertandingan Leeds melawan Everton. Kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang ketiga antara Elche melawan Real Betis. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Elche sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan Real Betis sendiri di sini juga mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara dua tim sama-sama seimbang. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head antara Elche melawan Real Betis. Oke bro, kita masuk ke head antara Elche melawan Real Betis.
Di sini bro, untuk LC sendiri cuma mampu mendapatkan satu kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Real Betis. Sedang Real Betis sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan LC. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk LC sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-7. Sedang Real Betis sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-14. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Real Betis sendiri. Kita bisa lihat dari duet antara kedua tim. Oke, kita lanjut ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara LC melawan Real Betis. Di sini bro, Bandot dengan angka 1/4 dan angka setengah. Untuk over-undernya di sini Bandot dengan angka 2,5 dan angka 2,4. Saran saya bro, di sini untuk mengambil kurs seperempat dari Real Betis sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,5 dengan prediksi skor akhir antara kedua tim yaitu 0-1 yang akan dimenangkan oleh Real Betis sendiri. Oke bro, itu dah prediksi saya untuk pertandingan LC melawan Real Betis. Kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang keempat antara Torino melawan Modena. Di sini saya akan menyampaikan di akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Torino sendiri di sini cuma mampu mendapatkan satu kemenangan, satu seimbang dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Modena sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Modena sendiri. Kita bisa lihat dari akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke duet antara Torino melawan Modena. Di sini untuk Torino sendiri mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Modena. Sedangkan Modena sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Torino. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Torino sendiri. Kita bisa lihat dari duet maupun 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita lanjut ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Torino melawan Modena. Di sini bro, Bandot dengan angka 1 dan angka 3/4. Untuk over-undernya di sini Bandot dengan angka 2,5 dan angka 2,4. Saran saya bro, di sini mengambil kurs 1 dari Torino sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,5 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 2-0 yang akan dimenangkan oleh Torino sendiri bro. Oke bro, itu dah prediksi saya untuk pertandingan Torino melawan Modena. Kita lanjut ke pertandingan yang kelima. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kelima antara Gilpins melawan Porto. Di sini saya akan menyampaikan nih akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Gilpins sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan Porto sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Porto sendiri. Kita bisa lihat dari akhir pertandingan antara kedua tim. Oke bro, kita masuk ke duet antara Gilpins melawan Porto. Oke bro, kita masuk ke duet antara Gilpins melawan Porto. Di sini bro, untuk Gilpins sendiri cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Porto. Sedangkan Porto sendiri di sini juga mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Gilpins. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Gilpins sendiri di sini mampu menduduki peringkat keempat. Sedangkan Porto sendiri di sini juga mampu menduduki peringkat kedua. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Porto sendiri. Tidak bisa dari duet maupun peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Gilpins melawan Porto. Di sini bro, Bandot dengan angka 1 dan angka 1/4. Untuk over-undernya di sini Bandot dengan angka 2,5 dan angka 2,34. Saran saya bro, di sini untuk mengambil kurs 1 dari Porto sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,5 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 0-2 yang akan dimenangkan oleh Porto sendiri.
Oke bro, itu dia prediksi saya untuk pertandingan Gilfans melawan Porto. Oke, itu saja yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Dan ini dia bro 5 ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk bro semuanya yang pencinta segebet ataupun mix lainnya, boleh saja bro ikuti prediksi dari Predator. Bisa ngambil handicapnya atau mengambil ke over undernya. Dan untuk bro semuanya yang mau info lebih lanjut ataupun prediksi-prediksi akurat lainnya, langsung aja bro join ataupun gabung ke grup WA PP Predator. Grup WA PP Predator akan dicantumkan di kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Dan Predator ini sekali lagi untuk bro-broku semuanya, jangan lupa utamakan pilih kalian masing-masing. Karena di sini Predator hanya memprediksikan apa yang Predator analisis pada pertandingan-pertandingan yang akan bertanding. Oke bro, itu saja yang bisa Predator sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat Predator sampaikan, mohon maaf bila salah kata ataupun kekurangan. Di sini saya Predator sendiri, salam Predator.